Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas mau siapkan kelasnya. Berdiri. Bersiap. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Duduk. Mohon dibaca doa terlebih dahulu untuk ketua kelas, dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memenuhi kegiatan kurikulum merdeka kita yaitu ada 5P. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Erika. Teman-teman silakan berdiri. Tanah airku tidak kulupakan. 1, 2, 3 ya. Tanah airku tidak kulupakan. Dan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, Yang bersyukur mai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. tanahku yang Ku cinta engkau, ku banggakan. Terima kasih, Kak. Baik. Hari ini kita akan belajar yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, tahu nggak apa itu persamaan linear dua variabel? Ada yang tahu? variabelnya ada 2 variabel. Iya. Oke, kita masuk ya ke pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel dua. Misalnya variabel x dan variabel y, yang mana dua variabel tersebut berpangkat 1. Oke. Terus kemudian ada suku, koefisien, konstanta dan variabel di dalam SPLDV. Yang pertama yaitu variabel. Variabel yaitu suatu pengubah, pemisah, pengganti, dan suatu nilai atau bilangan yang umumnya dilambangkan dengan menggunakan huruf atas equal. Nah, contoh dari variabel ini sendiri misalnya kalian mempunyai 5 ekor kambing, dan 3 ekor sapi. Apabila
kan? Jadi 5A tambah 3B, yang mana A yaitu 5 ekor yaitu kambing, yang B adalah 3 ekor sapi. Yang kedua yaitu ada koefisien, yang mana suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga bisa dikatakan dengan bilangan depan variabel. Nah, kita bisa ambil contoh yang di variabel ini. Yang mana koefisiennya? Yang 5 sama yang 3, karena dia di depan A di depan B. A itu apa tadi? Variabel. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta ialah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai keubah variabel berapapun itu. Jadi untuk konstanta itu misalkan ada persamaan 4B tambah 3Q tambah 10. Yang mana di sini disebut konstanta? 10, Bu. Karena tidak ada diikuti oleh variabel. Kemudian yang keempat yaitu ya suku. Suku ialah suatu bagian dari bentuk aljabar yang bisa terdiri variabel dan koefisien atau bentuk konstanta yang tetap pada suku yang dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Nah, contohnya ini bisa kita ambil nih. Jadi suku pertama itu ada apa aja? 4P, kemudian ada 3Q, kemudian ada 10. Karena dia itu termasuk suku. Suku ketiga. Suku ketiga. Kemudian ini adalah bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Yang pertama A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. X dan Y adalah variabel yang yaitu A1, A2, B1, B2, C1, C2, elemen bilangan real ya. Oke. Untuk metode dalam persamaan linear itu sebenarnya ada 4, tapi yang hari ini akan kita pelajari yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi yaitu metode ini yang menggantikan nilai untuk persamaan dari sebuah variabel untuk menggantikan variabel tersebut. Untuk metode eliminasi yaitu metode ini yang memakai cara menghilangkan sebuah variabel dari dua persamaan dengan mengoperasikan kedua persamaan. Yang dimaksud dari mengoperasikan persamaan yaitu kita bisa menjumlahkan persamaan atau mengurangi persamaan satu dengan persamaan lainnya sehingga salah satu variabelnya bisa hilang atau habis. Oke, kita masuk ke contoh penyelesaian SQLDB. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Bacakan soalnya Erika. 1. Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Oke, kita buat ya di depan kulinya. X tambah 3Y sama dengan 15. Untuk persamaan 1, ya kan? Persamaan keduanya ada 3X tambah 6Y sama dengan 30. Jadi langkah pertama yang kita ambil, ini kita ambil untuk cara penyelesaian substitusi. Karena ada dua cara kan. Dan ini contoh soal pertama yaitu substitusi. Langkah pertama ubahlah dari salah satu persamaan dan carilah yang termudah. Nah, kita ambil persamaan yang pertama. X tambah 3Y sama dengan 15. Kita ubah bilangan 3Y-nya ke ruas kanan. Jadi X sama dengan min 3Y tambah 15. Kemudian langkah kedua yaitu substitusikan nilai X sama dengan 3Y min 3Y tambah 15 ke dalam persamaan yang kedua untuk
masukkan min 3Y tambah 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Kemudian karena yang di dalam perunduan kita kerjakan, maka 3 kali 3 kali 3 Min 9. 9Y. 3 kali 15 45 ditambah 6Y sama dengan 30. Oke, jadi kita mengkurangkan yang sama-sama ada variabelnya. Min 9Y ditambah 6Y berapa? 3Y. Kemudian di sini ya yang 45 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi positif diganti negatif. 30 dikurang 45 Minus 15. minus 15. Sorry guys, ini nggak ada Y-nya ya. Udah, jadi min 3Y kita pindah kita bagikan dengan min 15 sama dengan 5. Oke, Y sama dengan 5. Udah dapat nilainya kan? Jadi langkah ketiga yaitu selanjutnya carilah nilai X. Maka gunakan salah satu dari persamaan, boleh itu dari persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua. Kita ambil persamaan yang kedua. Kita ambil persamaan yang kedua. Masukkan nilai Y-nya. Oke? Kita masukkan nilai Y-nya 3Y sama dengan 15X tambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Sorry, ini persamaan satu cuman. Anak-anak, ini kita ambil persamaan satu ya. Oke, jadi X tambah 15 sama dengan 15X sama dengan 0. Maka persamaan keduanya 3X tambah 6Y sama dengan 30X ditambah 6 dikali 5 sama dengan 30. 3X tambah yang 30 ini kita pindahkan ke depan. Jadi 30 dikurang 30 habis kan? Habis Bu. Sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0/3. Jadi 3 Bu. 3 ini. Sorry, ini salah teman-teman. Murid-murid. Jadi sorry. Ini sama dengan 1, terus X sama dengan 3. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Yang kedua yaitu bacakan soalnya juga. Oh ya, boleh nanti ya. 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 16 dan 4X tambah Y sama dengan 10. Apabila X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka tentukan nilai A dan B-nya. Oke. Untuk penyelesaian sama seperti tadi, cuma ini menggunakan metode eliminasi. Yang tadi kan menggunakan metode substitusi. Oke, kita tulis yang persamaan yang pertamanya ada 3X tambah dengan Y sama dengan 16. Untuk persamaan keduanya 4X tambah 5Y sama 4X. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu tentukan variabel yang mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Jadi karena ini dia udah ada yang sama untuk koefisiennya, ya kan? Jadi kita kaliin dulu. Kan biar dia sama. Kita mau eliminasi yang ini dulu. Berarti kita kalikan di sini 1, yang persamaan 2 kita kalikan 5. Karena ini dia kita kalikan 1, jadi 3X tambah 5Y sama dengan 16 tetap. Untuk yang persamaan 2 kita kalikan 5. 4 kali 5 20X Bu. 20X. 5 kali Y 5Y Bu. sama dengan 50. Kita eliminasi kan? Kita kurangkan. 20X dikurang 3Y
Y sama dengan 17X. 5Y dikurang 5Y habis Bu. 50 dikurang 16 34. Jadi X sama dengan 34 per 17 Bu. benar. Berapa 34 dibagi 17? 2 Bu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kan udah dapat kan nilai X-nya. Kita buat persamaan 3 dan 4-nya. Jadi kita akan menghabiskan atau menghilangkan nilai X-nya kan. Jadi sama-sama kita kali 4 dan yang persamaan 2 kita kali 3. Untuk yang persamaan 1, 4 kali 3 12 Bu. 4 kali 3 12X Bu. 12X. 4 dikali 5 20Y Bu. 4 kali 16 60. 64. Itu kita buat jadi persamaan 3. Untuk 4 dikali 3, 4X dikali 3 12X Bu. 3 dikali Y 3Y Bu. 3 dikali 10 30. itu persamaan 4. Kemudian kita eliminasi kembali untuk menghilangkan nilai X-nya. 12X dikurang 12X Habis Bu. 20Y dikurang 3Y 17Y Bu. 64 dikurang 30 34 Bu. jadi Y sama dengan 34 per Y sama dengan 17Y sama dengan 34. Y sama dengan 34 per 17. Jadi Y sama dengan 2 kan? Oke. Jadi sama X ini sama. nilai X dan Y-nya sama-sama 2. oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Bu. Oke, kita buat soal ya. Oh, mohon Linda tolong hapus papan tulisnya. Oke, siapa yang bisa maju ya? Kamu bisa maju ya. Ini habis itu bukan soal dua soal aja ya. Insya Allah. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan dari mungkin Andika bisa maju. Ini kan gunakan cara metode eliminasi, oke? Baru 19.
yang akan menghilangkan nilai X, ya kan? 2 kali X 2X, 2 kali 2Y 4Y, 2 kali 20 40. Karena ini dikali 1 maka nilainya tetap. 2X kurang 2X 0, 4Y kurang 3Y Y, 40 kurang 33 7. Maka kita nilainya bisa masuk ke persamaan yang pertama, ya kan? X tambah 2Y sama dengan 20. X tambah 2, Y-nya nilainya 7 sama dengan 20. X 2 kali 7 14 sama dengan 20. X sama dengan dia pindah ke luas kanan, jadi negatif. Enggak, dia kan jadi negatif kan? Oh iya Bu. 20 kurang 14 sama dengan 6. Jadi nilai X-nya 6 dan nilai Y-nya tuh 7. Oke, soal yang kedua, siapa yang mau maju? Dinda Bu. Boleh, Dit? Ya. Mungkin yang teman-teman yang lainnya, teman-teman dari Dinda boleh dicatat. Iya Bu. Mungkin boleh sambil dijelaskan, Dinda. Nah, ini kan metode substitusi. Nah, pertama substitusi persamaan 1 dan 2. Ini dianya. Dianya biar hilang Y-nya ini kita kasih tanda tambah. Nah, ini Y ditambah min Y itu habiskan. Terus 2X ditambah X sama dengan 3X. 13 ditambah 5 18X. 18 bagi 3 itu 6. Nah, habis itu substitusikan X itu sama dengan 6 ke persamaan 2. X dikurang Y sama dengan 5, 6 dikurang Y sama dengan 5. Nah, min Y sama dengan 5 dikurang 6, ini pindah jadi negatif. Min Y sama dengan min 1. Ini dia biar variabelnya tidak negatif, jadi sama-sama dikali negatif. Jadi Y sama dengan 1. Maka nilai X-nya Y-nya sama dengan 1. Benar? Ada yang berbeda jawabannya dari Dinda? Sama Bu. Oke. Siap dulu ya. Anak-anak. Kita karena waktunya sebentar lagi udah mau habis, ini bukan soal ya, untuk pekerjaan rumah PR.
kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.